Monggo Bu Yuli. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kita mulai, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tutum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuli. Selamat sore, Ibu Tutum. Nggih, selamat sore, Bu. Sore ini saya ingin menyampaikan apresiasi terlebih dahulu karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi coaching hari ini. Saya harap percakapan kita dapat membantu Ibu mencapai tujuan yang diinginkan. Sebelum kita mulai, apa yang ingin Ibu capai dari percakapan coaching kali ini? Baik, Bu. Saya ingin meningkatkan interaksi dengan siswa selama pembelajaran, Bu. Karena saya masih merasa itu banyak siswa yang pasif sekali, Bu, saat saya mengajar. Oke, terima kasih atas keterbukaannya Ibu Tutum. Jadi, jika saya pahami dengan benar, tujuan utama Ibu dalam sesi ini adalah untuk menemukan cara yang lebih efektif dalam meningkatkan interaksi dengan siswa, Ibu, khususnya dalam Nggih, pembelajaran. Di mana siswa saat ini sebagian besar siswa cenderung pasif. Seperti itu ya, Bu nggih, ya? nggih, Bu. Jadi saya ingin melihat siswa terlibat aktif dalam diskusi itu, Bu, dan berani menyampaikan pendapat selama pembelajaran. Jadi saya juga ingin agar mereka aktif selama apa ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya itu, Bu, yang saya berikan. Itu, Oke, Bu. itu adalah tujuan yang sangat baik dan spesifik, Ibu ya. Meningkatkan Nggih. partisipasi siswa dalam pembelajaran memang penting, terutama di masa sekarang, karena interaksi digital sudah menjadi bagian besar dari proses pembelajaran. Jika kita berbicara tentang hasil akhir dari perubahan yang Ibu inginkan, bagaimana gambaran ideal menurut Ibu terkait interaksi siswa di kelas? Eee, apa ya, mungkin karena saya itu terlalu banyak memberi, apa ya, saya itu kurang memberi ruang untuk mereka untuk berbicara, Bu. Saya juga cenderung langsung menyampaikan materi tanpa memberi jeda. Jadi untuk berdiskusi itu masih kurang. Saya mungkin ya masih monoton gitu loh, Bu. Saya masih sangat monoton. Itu faktornya mungkin. Oke, Ibu Tutum ya, kita sudah memiliki tujuan yang jelas. Langkah berikutnya, mari kita coba identifikasi penyebab masalah ini. Menurut Ibu Tutum, apa yang bisa menjadi penyebab utama mengapa siswa terlihat pasif selama pembelajaran? Apakah ada pola atau situasi tertentu yang Ibu amati? Mmm, seperti yang saya sampaikan tadi nggih, Bu, mungkin saya itu menyampaikan materi itu tanpa jeda, terus-menerus saya itu memberikan materi. Saya kan mengajar bahasa Inggris, jadi saya itu berpacu dengan waktu, Bu. Anak-anak saya itu kan, apa ya, untuk bahasa Inggris itu merupakan bahasa asing. Jadi saya itu nggak nutut waktunya, makanya saya terus kasih anak-anak materi. Nah, ternyata cara itu membuat anak-anak itu kelihatannya itu bosan, Bu Yuli. Karena itu memberi materi terus tanpa jeda. Jadi kayak nggak ada ruang untuk mereka gitu loh, Bu Yuli. Itu faktornya, Bu Yuli. Oke, Ibu Tutum ya, itu adalah refleksi yang sangat baik, Ibu. Memang ya, Bu Tutum ya, terkadang dalam pembelajaran, tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara penjelasan materi dan memberi kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi. Apakah ada faktor lain, Ibu Tutum, yang juga mempengaruhi, misalnya terkait dengan aspek teknis dari pembelajaran itu? Ya sepertinya juga begitu sih, Bu, juga ada kendala teknis mungkin, kadang karena kondisi suasana hati mereka itu buruk, mungkin mereka ragu untuk berpartisipasi, mungkin itu salah satunya, salah satu faktor juga. Itu mungkin, Bu. Iya, saya rasa iya, suasana kelas juga sedikit berpengaruh ya Bu. Di ruang kelas fisik, siswa Nggih. lebih sering berinteraksi satu sama lain. Eh, Sementara di kelas merasa ada jarak emosional yang membuat mereka kurang aktif. Oke, Ibu ya.
Baik, Ibu Tutum, sekarang kita sudah berhasil mengidentifikasi beberapa penyebab dari pasifnya siswa dari aspek teknis maupun suasana kelas. Mari kita lanjutkan dengan merancang rencana aksi untuk mengatasi masalah ini. Menurut Ibu Tutum, langkah-langkah apa yang bisa Ibu Tutum ambil untuk meningkatkan interaksi siswa dalam pembelajaran ini? Ya, itu Bu, saya bisa mulai memberi mereka, murid-murid saya itu lebih banyak pertanyaan terbuka di awal sesi. Dan meminta mereka memberikan tanggapan melalui apa ya, seperti polling atau apalah gitu ya. Jadi saya juga akan mengurangi penjelasan saya yang terlalu panjang ini Bu. Jadi saya akan memberikan murid saya apa ya, memberikan banyak ruang bagi murid saya untuk berdiskusi Bu. Itu Bu. Oke, itu adalah rencana yang sangat baik dan praktis ya Ibu. Menggunakan polling atau chat memang sudah membantu siswa yang mungkin lebih nyaman berinteraksi secara langsung. Apakah ada hal lain yang Ibu pikirkan untuk mengatasi kendala itu, Ibu? Nah, gimana Bu Yuli? Oke. Apakah ada hal lain yang Ibu pikirkan untuk mengatasi kendala yang menggunakan membantu siswa yang lebih nyaman berinteraksi di kelas itu? Oke, mungkin saya akan membuat panduan-panduan singkat seperti cara mengatasi ya mungkin apa ya, saya akan memberikan ice breaking tadi untuk meningkatkan apa, kondisi fisik apa atau mental anak-anak itu biar lebih fresh gitu agar mereka lebih siap lagi Bu Yuli. Itu aja Bu. Gitu ya, Bu. Oke, oke. Itu ide yang sangat bagus, Ibu Tutum ya. Panduan itu semacam membantu siswa untuk merasa lebih siap dan tenang menghadapi pembelajaran itu ya, Bu ya. Oke, selanjutnya setelah merancang rencana, eh, mari kita berbicara tentang langkah konkret yang akan Ibu ambil dalam waktu dekat. Menurut Ibu Tutum, tindakan apa yang secara spesifik yang akan Ibu Tutum mulai minggu depan untuk menerapkan rencana yang sudah kita bahas? Mungkin saya akan mulai sesi awal itu dengan pertanyaan pemantik Bu dan meminta siswa untuk menjawab secara aktif gitu di awal. Jadi saya akan juga menyiapkan polling sederhana untuk memastikan itu mereka semuanya itu terlibat Bu. Begitu Bu. Saya pikir, oke Bu Tutum, saya pikir itu adalah langkah yang sangat konkret dan terukur. Pastikan juga untuk Hmm. mencatat bagian siswa merespon terhadap mereka metode baru itu. Mungkin Ibu Oke. bisa membandingkan keterlibatan mereka dengan sesi sebelumnya sebagai acuan. Apakah metode ini efektif, ya Ibu? Eh, Ibu Tutum, kapan waktu menurut Ibu tepat untuk melakukan follow up atau mengevaluasi bagaimana rencana ini berjalan? Apakah minggu depan cukup waktu untuk mencoba beberapa sesi dan melihat hasilnya? Yang saya rasa itu minggu depan itu cocok, Bu. Jadi saya bisa mencoba beberapa sesi dengan metode baru dan melihat hasilnya juga. Jadi saya rasa ya minggu depan itu sudah waktu yang pas. Baik, Ibu Tutin ya. Oke, baik. Kita bisa menjadwalkan sesi follow up minggu depan untuk melihat perkembangan dan mungkin menyesuaikan rencana jika diperlukan. Saya senang melihat antusias Ibu Tutum dalam mencoba pendekatan baru ini, dan saya yakin kita akan bisa melihat perubahan yang positif. Terima kasih Ibu Tutum. Eh, Selanjutnya saya meminta kesimpulan dari coaching kita hari ini, Ibu. Monggo disimpulkan yang kita bahas tadi. Oke, terima kasih ya Bu. Jadi dari sesi coaching kita pada sore ini saya bisa menarik kesimpulan, Oke. Jadi di sini kita memiliki tujuan meningkatkan interaksi siswa dalam pembelajaran agar siswa lebih aktif. Kemudian di sini kita mengidentifikasi masalah tadi, menemukan masalahnya. Jadi kurangnya ruang diskusi dan kendala teknis, kurangnya ruang diskusi bagi siswa itu Bu, dan ada kendala teknis seperti kondisi fisik siswa. Nah, selanjutnya itu tadi kita sudah menyusun strategi, Bu.
merencanakan ya ada rencana lah mengajukan pertanyaan terbuka di awal dengan menggunakan fitur polling gitu dan menyediakan pertanyaan pemantik agar siswa lebih aktif lagi. Kemudian, apa ya, tadi kita juga akan melaksanakan tindakan yang konkret seperti menyediakan pertanyaan pemantik dan panduan-panduan teknis tadi. Kemudian aksi lanjutan tadi Bu, menentukan waktu untuk evaluasi dan perbaikan di masa depan. Jadi menentukan waktu yang pas untuk menerapkan tadi, melaksanakan rencana tadi. Nah, mungkin itu saja Bu yang bisa saya tarik dari yang bisa saya simpulkan pada, sesi kita sore ini. Oke, terima kasih banyak Ibu Tutum atas waktunya. Semoga coaching kita sore ini eh, memberikan tujuan yang baik untuk kedepannya. Terima kasih Ibu Tutum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah stop kan?